PSSI tunjuk pelatih Piala Dunia hari ini. Garuda naik kelas, selamat datang John Herdman. Sindiran media Inggris usai John Herdman bahkan latih timnas Indonesia. Akhirnya pelatih bermasalah dapat kerjaan baru. Hari ini, sepak bola Indonesia resmi memasuki babak baru. Bukan sekedar pergantian pelatih, bukan hanya pergantian nama, tetapi perubahan arah dan mentalitas. PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Sebuah keputusan besar yang langsung menyita perhatian publik nasional hingga internasional. Namun, perhatian dunia terhadap penunjukan ini ternyata datang dengan dua wajah yang sangat berbeda. Di Indonesia, antusiasme menguat. Namun, di luar negeri, khususnya Inggris, sorotan justru tajam dan kritis. Media olahraga ternama Inggris, TalkSport, memberikan judul yang cukup pedas. Mereka menyematkan label yang tidak ringan kepada John Herdman. Bukan sekedar pelatih berpengalaman, melainkan pelatih yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru setelah terlibat dalam skandal besar di Kanada. Label ini tentu mengejutkan banyak pihak di Indonesia, karena bagi publik tanah air, Herdman dikenal sebagai pelatih kelas dunia. Satu-satunya pelatih yang mampu membawa tim nasional putra dan putri dari negara yang sama lolos ke Piala Dunia FIFA. Prestasi yang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun bagi media Inggris, cerita Herdman tidak berhenti pada prestasi. Istilah bermasalah yang digunakan TalkSport merujuk pada skandal penggunaan drone di Olimpiade Paris 2024. Skandal ini melibatkan timnas putri Kanada yang kedapatan menggunakan drone untuk memata-matai sesi latihan lawan. Pada saat kejadian, John Herdman memang sudah tidak melatih timnas putri Kanada. Ia tengah menangani klub MLS Toronto FC. Namun hasil investigasi mengungkap fakta yang lebih sensitif. Praktik penggunaan drone tersebut diduga bukan kejadian baru, melainkan sudah berlangsung sejak periode sebelumnya, termasuk saat Herdman masih berada di struktur kepelatihan sepak bola Kanada. Disinilah reputasi Herdman menjadi kontradiktif. Di satu sisi, ia adalah arsitek kebangkitan Kanada, pelatih yang mengubah negara biasa menjadi peserta Piala Dunia 2022. Sosok yang dikenal piawai membangun mental, struktur, dan kepercayaan diri pemain. Namun di sisi lain, namanya kini ikut terseret dalam pusaran isu integritas olahraga. Isu yang sangat sensitif di mata FII dan IOC. Bukan karena vonis pribadi, tetapi karena sistem yang ia pimpin sebelumnya dipertanyakan secara etika. Media Inggris dengan nada sindiran menyoroti satu hal utama. Bagaimana seorang pelatih yang pernah berada dalam pusaran skandal besar bisa langsung mendapatkan posisi strategis di level internasional menangani tim nasional Indonesia. Narasi ini jelas berbeda dengan euforia di dalam negeri. Namun di titik ini, penting untuk bersikap jernih. Hingga hari ini, John Herdman tidak pernah dijatuhi sanksi pribadi langsung oleh FII terkait skandal drone tersebut. Tidak ada larangan melatih, tidak ada pencabutan lisensi kepelatihan. Artinya, secara hukum sepak bola internasional, Herdman tetap dianggap sah dan layak melatih. Inilah yang menjadi dasar kuat PSSI. Dalam pandangan PSSI, yang dinilai adalah kapasitas, rekam jejak pelatihan, dan kemampuan membangun tim nasional secara menyeluruh. Bukan sensasi media, bukan framing luar negeri, tetapi kompetensi teknis dan visi jangka panjang. Penunjukan Herdman sekaligus menunjukkan keberanian PSSI. Keberanian untuk mengambil figur besar dengan segala kompleksitasnya. Karena sepak bola modern tidak pernah hitam putih. Hampir semua pelatih top dunia pernah berada di bawah sorotan, tekanan, bahkan kontroversi. Pertanyaannya bukan apakah Herdman punya masa lalu yang disorot. Pertanyaannya adalah, apakah ia mampu membawa Indonesia melangkah ke depan? Dan disinilah optimisme publik Indonesia muncul. Jika kita menengok ke belakang, tahun 2025 menjadi periode yang berat bagi timnas Indonesia. Hasil yang belum konsisten, tekanan publik serta ekspektasi besar yang belum sepenuhnya terjawab. PSSI sadar, bertahan dengan pola lama hanya akan mengulang siklus yang sama. John Herdman dipilih bukan karena bebas kontroversi, tetapi karena ia tahu bagaimana membangun tim nasional dari nol. Ia melakukannya di Kanada. Ia membuktikannya di dua sektor berbeda,
dan kini ia diberi panggung baru di Asia. Penunjukan ini menandai satu pesan tegas dari PSSI. Indonesia tidak lagi ingin sekedar ikut kompetisi, tapi ingin bersaing. Di level Asia, reputasi dibangun bukan hanya dari hasil, tetapi dari konsistensi sistem. Dan Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam membangun struktur permainan, disiplin taktik, serta pendekatan psikologis pemain. Bagi pemain timnas Indonesia, era ini akan menjadi era seleksi alam. Tidak ada lagi zona nyaman, tidak ada lagi tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan nama besar. Semua harus siap bersaing secara profesional. Bagi publik, ini adalah ujian kedewasaan. Mendukung tanpa menutup mata, optimis tanpa mengabaikan fakta. Karena pelatih besar datang dengan ekspektasi besar, sekaligus pengawasan besar. Media internasional boleh skeptis, itu hak mereka. Namun lapangan hijau akan menjadi hakim yang paling jujur. Jika Herdman mampu membawa Indonesia tampil lebih rapi, lebih disiplin dan lebih kompetitif, maka narasi dunia akan berubah. Dari kontroversi menjadi pembuktian. Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya bicara soal potensi. Indonesia mulai bicara soal perencanaan. Dengan John Herdman di pinggir lapangan, timnas Indonesia memasuki era baru yang penuh tantangan, penuh harapan, dan penuh sorotan dunia. Era baru telah bermulai, dan kini semua mata tertuju ke Garuda. PSSI tunjuk pelatih Piala Dunia hari ini. Garuda naik kelas, selamat datang John Herdman. Sindiran media Inggris usai John Herdman bakal latih timnas Indonesia. Akhirnya pelatih bermasalah dapat kerjaan baru. Hari ini, sepak bola Indonesia resmi memasuki babak baru. Bukan sekedar pergantian pelatih, bukan hanya pergantian nama, tetapi perubahan arah dan mentalitas. PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Sebuah keputusan besar yang langsung menyita perhatian publik nasional hingga internasional. Namun, perhatian dunia terhadap penunjukan ini ternyata datang dengan dua wajah yang sangat berbeda. Di Indonesia, antusiasme menguat. Namun di luar negeri, khususnya Inggris, sorotan justru tajam dan kritis. Media olahraga ternama Inggris, TalkSport, memberikan judul yang cukup pedas. Mereka menyematkan label yang tidak ringan kepada John Herdman. Bukan sekedar pelatih berpengalaman, melainkan pelatih yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru setelah terlibat dalam skandal besar di Kanada. Label ini tentu mengejutkan banyak pihak di Indonesia, karena bagi publik tanah air, Herdman dikenal sebagai pelatih kelas dunia. Satu-satunya pelatih yang mampu membawa tim nasional putra dan putri dari negara yang sama lolos